Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa syarih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yukhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Faslun fi ahkamir raja'ati. Bermula ini itu satu pasal pada menyatakan segala hukum rujuk. Sebelum ijma' ulama ini berdasarkan ayat Al-Quran qauluhu ta'ala wa mana itu dalam wabi apa itu wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha. Artinya istri-istri mereka suami-suami mereka terlebih berhak untuk menarik kembali daripada mereka pada iddah jika mengembalikan oleh mereka suami akan rujuk. Maksudnya 1 sama 2. Yang namanya rujuk itu 1 sama 2. Di depan jalan. Jadi dalam ada juga yang penting nih. Dalam dibilang sesudah hadis tuh hadisnya kurang itu juga. Wa arkanuha dan bermula rukun-rukunnya rujuk. Salah satu itu 3. Dalam di mana? Paling atas nih, 1 Wa arkanuha dan bermula rukun-rukunnya rujuk. Salah satu untuk 3. Murtaji'un wa huwa zauju. Murtaji' ini orang yang merujuk. Wa huwa zauju, nadianya rujuk itu seorang suami. Wa may yaqumu maqamah, dan orang yang berdiri pada posisinya, min wakilin, daripada wakil. Kalau dia budak atau anak kecil. Yang kedua wa mahallun, tak lewatin aja tuh keterangannya. Dan tempat bahwa zaujah, tempat dirujuk, targetnya zaujah. Wa sighatu, dan sighat ucapannya. Jadi dalam merujuk ini ada 3. Murtaji, mahal, dan sighat. Suami, istri, dan lafad. Wa syartu fil murtaji, dan bermula syarat pada murtaji, orang yang merujuk, ahliyatun nikahi binafsihi, itu yang ahli nikah dengan dirinya. Sudah balik gitu ya. Di depan dibilang bi ayyakuna balighan, dengan bahwa ada ianya murtaji itu balik, akilan lagi berakal, mukhtaran lagi yang dipilihkan dengan pilihannya sendiri. Itu dia. Wa syartu fi sighat, dan bermula syarat pada sighat itu lafaz yang menunjuki kepada murad yang dimaksud. Sharihan kana au kinayatan, secara jelas atau secara sindiran. Oke, kita keluar lagi ya. Bi fathir ra'i raja'ah, jadi dibaca dengan memfathahkan huruf ra. Wa hukiya, dan diriwayatkan kasruha, dibaca dengan kasrah huruf ra. Ruju'ah, dan baca raja'ah. Wahiyah, dan bermula dengannya rujuk atau ruja'ah, lugatan pada lughah,
Al-marratu itu satu kali, minar ruju'i daripada rujuk kembali. Satu kali kembali. Jadi raja'ah ini masdar. Masdar yang artinya satu kali. Raja'atan. Artinya satu kali kembali. Wasyara'an dan pada syara' arti rujuk adalah raddul mar'ati ilan nikahi fi iddati talakin ghairi ba'inin ala wajhin maksusin. Secara syara' rujuk adalah raddu, mengembalikan istri, lebih pasnya mar'ah ini, mengembalikan istri, wanita maksudnya istri, ilan nikah kepada pernikahan, fi iddati talaki pada masa iddah talak. Iddah nanti ke depan kan. Ghairi ba'inin, yang bukan talak bain. Talak bain talak 3. Ala wajhin di atas cara maksusin yang dikhususkan. Jadi itu pengertian daripada rujuk, mengembalikan wanita yang pernah ditalak baik 1 atau 2 supaya sah lagi untuk dijadikan sebagai istri. Secara khusus nanti caranya diterangkan dijelas di depan. Wa kharaja dan keluar bit talaki dengan talak. Wa ta'us syubhati oleh watak syubhat. Wa zihar dan zihar. Zihar nanti ke depan. Fa inna istibahata, maka bahwa sesungguhnya istibahah pembolehan watai watak fihima pada keduanya watak syubhat dan zihar ba'da zawalil mani'i sesudah hilang mani penghalang. La tusamma raja'atan, niscaya tidak dinamai akan dianya tiap-tiap akan rujuk. Jadi maksud rujuk di sini adalah yang sudah sah, maksudnya yang menikah secara sah, bukan dengan sebab talak, watak syubhat dan zihar. Secara ringkasnya gitulah. Ilan nikah. Wa iza talaka, dan apabila mentalak syakhsun oleh seseorang, artinya suami di sini, baik seseorang yang merdeka ataupun seorang budak, imra'atahu akan istrinya, wanitanya, maksudnya istrinya si syakhsun tadi, seseorang, wahidatan akan satu, misalnya satu kali, awis nataini atau dua kali, falahu, niscaya maka boleh, lahu maksudnya boleh, falahu niscaya maka boleh, lahu baginya suami, bi ghairi izniha dengan tanpa izinnya perempuan istri, muraja'atuha oleh merujuknya si wanita istri tadi, malam selama tidak tangkadi habislah atau berlalulah iddatuha masa iddahnya perempuan. Jadi apabila seorang suami itu mentalak satu si istrinya, atau talak lagi satu lagi, artinya ada 2 kali dia mentalak, maka boleh baginya merujuk kembali istrinya, walaupun dengan tanpa izin daripada si istri ya, selama, tapi catatannya selama tidak habis masa iddah. Masa iddah. Kalau udah habis nanti udah nggak bisa lagi ya, bisa rujuk lagi. Nanti nikah jadid mungkin di depan bilang. Watah sulur raja'atu, dan hasilah rujuk minan natiki daripada orang yang berucap, artinya si suami ya, bi al-fadi dengan lafad-lafad, minha sebagian daripadanya lafad yang mengarah ke rujuk tadi,
Rajak tuki, aku rujuk akan kamu. Maksudnya aku kembalikan engkau ke pernikahan. Maksudnya. Wa ma tasarrafa minha, dan barang yang tertasrif minha daripadanya. Artinya yang mirip-mirip seperti itu juga. Wal asahu, dan bermula pendapat yang paling benar, yang paling sahih, anna kaula, bahwa sungguh berkata, bahwa sungguh perkataan. Murtaji, tadi tahu kan, orang yang merujuk, si laki-laki tadi, murtaji. Lebih bagus seperti ini kata si suami yang merujuk tadi, murtaji. Radat tuki li nikahi, ini bagus. Mengembalikan olehku akan kamu, maksudnya perempuan, suami istri, li nikahi, bagi pernikahanku. Aku kembalikan kamu ke pernikahanku, artinya engkau jadikan engkau istriku kembali. Wa amsaktuki alaihi, dan menahan olehku ki akan kamu, alaihi, di atasnya, nikah. Menahan dari cerai maksudnya. Cerai talak bain. Sarihani itu dua yang sareh. Kabar awal asahu tadi ya. Jadi yang lebih sempurna kayak gini lafadznya. Fir raja'ah, pada rujuk. Lebih jelas ya. Kalau raja' tuki aja bisa juga, cuman kurang asah. Wa anna kaulahu, dan bahwa sungguh berkatanya atau perkataannya, apa nih? Suami ya, murtaji ya. Tazawwajtuki, menikahi olehku akan kamu. Atau nakah tuki, sama aja, menikahi olehku akan kamu juga. Kinayatani itu dua yang kinayah lafaz tersebut. Di atas kan ada bilang tadi kan, baik rujuk tersebut dengan sareh atau dengan kinayah. Dikasih contoh yang pertama sareh, dua tadi ya, yang dua lagi kinayah. Kalau kita lihat aku nikah, kan masih status nikah, belum cerai kan, itu kan kinayah. Ingin menikahi lagi, maksudnya ingin dia kembali ke pernikahan, itu maksud dia. Bukan ingin menikahi lagi bahwasanya udah tertalak bain. Nah itu maka kinayatan nih, dua lafadz di belakang barusan adalah kinayah, kata yang bukan sebenarnya. Wasyartul murtaji, ada juga di luar, tadi dalam ada juga. Dan bermula syarat murtaji, orang yang merujuk, artinya si suami. Illam yakun, jika tidak ada ianya suami, muhriman, kan mahram ya, muhriman. Muhrim ini orang yang berihram ya, yang melaksanakan haji. Jadi dia harus orang yang tidak sedang berhaji ya, tidak sedang ihram. Karena sedang ihram itu terhalang dari rujuk pokoknya nggak boleh lah. Ahliyatun nikahi binafsihi, ini kayak di dalam tadi. Yang pertama adalah ahli nikah dengan dirinya, tidak terhalang nikah, tidak perlu wali, dia sendiri pun bisa ya, langsung dia bisa, kuat dia, kan laki itu kan kuat, nggak perlu pakai wali dia. Wahina izin fatasihu, dan di ketika itu maka sahlah rujuk sakrani daripada orang mabuk. Jadi orang mabuk tetap sah merujuk istrinya. Di dalam dia bilang yang sengaja lagi. Berarti secara itlak. Karena orang mabuk ini ahli bagi nikah.
maka sah rujuknya. La raja'atal murtadi. La raja'atu. La raja'atul murtadi, yang tidak ada jenis rujuk bagi orang murtad. Kalau orang mabuk sah merujuk. Kalau orang murtad tidak sah, karena bukan ahli bagi nikah dia. Orang kafir tidak sah nikah murtad. Habis itu mana lagi? Mana? Nih ya. Wala raja'atu dan tiada jenis rujuk sabi daripada anak-anak. Anak-anak tidak sah merujuk. Walinya sudah jelas ya. Talak aja tidak sah di belakang, apalagi rujuk. Makanya ada muskil kan. Bukan bahwa anak kecil tidak sah talaknya. Dan bagaimana anak kecil itu bisa sah rujuknya? Bisa kita baca atau lewatin aja. Wal majnuni, dan orang gila juga tidak sah juga rujuknya. Kenapa tidak sah mereka ini belakang? Li'anna kulla minhum, karena bahwasanya kulla tiap-tiap mereka tiap-tiap bertiganya. Seluruhnya. Kecuali Sukran tadi ya. Murtad, sabi, majnun. Minhum, daripada mereka. Laisa ahlan, itu tiada ianya. Tahu langsung aja. Tiada ianya tiap-tiap. Ahlan itu ahli lin nikahi binafsi, bagi nikah dengan dirinya. Nggak bisa dia. Nggak ada kekuasaan pada dirinya. Bekhilafi safi, dengan sebalik safi, orang yang bodoh. Bodoh akal masih ada, walaupun bodoh-bodoh. Pengelolaan harta aja dia mungkin kurang pandai. Wal abdi, dan hamba. Ya, dengan sebalik misalnya berarti dia sah ya? Hamba sama budak sama nih? Sama. Hamba saya. Taraduf tuh makna sinonim kalau bahasa kita. Sama kata. Ya, sama kata. Faraj'atuhuma, maka bermula rujuk keduanya, safih dan budak. Sahihatun, itu yang sah. Sahihatun, itu yang sah. Min ghairi iznil wali, daripada tanpa izin wali. Wasayyidi, dan sayyid. Kalau izin wali bagi si safih berarti ya. Kalau izin sayyid bagi si hamba berarti. Ya. Izin hamba bagi sayyid bagi hamba. Maksudnya hamba itu harus ada izin. Tanpa izin si sayyid. Safih tanpa izin wali. Itu pun tetap sah. Apabila mereka merujuk, tidak perlu tanya mereka. Fa'in tawaqqafa, maka jika berhajatlah. Bukan maka jika, maaf. Wa'in itu sekalipun tawaqqafa ibda'u, berhajatlah permulaan nikahihima, pernikahan keduanya tadi, safih dan budak, ala iznil wali, di atas izin wali dan sayyid. Si safih dan si budak ini kan waktu awal nikah kan ada izin wali dan sayyid. Tapi kalau masalah merujuk nggak perlu izin. Menikah aja. In ghayah ya. Fa inin qadat. Maka jika, ini maka jika selesailah atau habislah iddatuha, masa iddahnya, air raj'iyati, artinya wanita yang dirujuk. Atau masanya rujuk aja bisa juga.
halalahu niscaya halal, lahu baginya, ai zaujiha artinya suaminya istri, nikahuha oleh menikahinya wanita yang tadi itu yang telah dirujuk raji'iyah tadi maksudnya, oleh menikahi raji'iyah dari wanita yang dirujuk bi akdin jadidin dengan akad yang baru kayak yang bilang tadi. Kan rujuknya berarti dia mengembalikan si wanita atau istrinya itu sebelum habis masa iddah jadi dites Sebelum masa iddah habis boleh rujuk. boleh rujuk. Maka dibilang di sini, maka jika telah habis masa iddahnya wanita yang dirujuk tadi, yang ingin dirujuk maksudnya, maka baru boleh si suami ini menghalalkannya, artinya zauji. Ya, suaminya itu menikahi dia dengan akad baru caranya. Ada cara lain. Kasih mahar lagi, akad lagi seperti biasa. Watakunu ma'ahu dan ada bersamanya. Watakunu dan ada ianya istri, ma'ahu besertanya suami ya. Ba'dal akdi sesudah akad. Alama di atas barang bakia yang sisa ianya barang minal talaki dari talak. Gitu. Jadi misalnya si suami mentalak raji'i 1 atau 2, kita bilanglah 1, ditalak raji'i si istrinya. Habis itu dia tidak sempat merujuk kembali hingga habis masa iddahnya. Kan dia udah nikah baru. Maka yang 1 tadi masih terhitung bagi dia. Ketika dia talak lagi yang pertama, walaupun udah akad baru, hitungnya nomor 2. Gitu Itu maksud ala ma baqiya minat talak. Apa yang tertinggal masih tetap dihitung. Jadi kalau udah talak 2, talak sekali lagi labain. Habis payah nanti ada 5 syarat ke depan insyaallah. Bersamaan ittisalat, sawaun bersamaan ittisalat bersambung ianya istri bizaujin dengan suami ghairihi selainnya, amla atau tidak. Hati-hati. Ini baru masalah talak bain. Fa'in maka jika talakaha mentalakha akannya wanita yang dirujuk tadi, atau istri aja, perempuan saya juga lebih umum lagi perempuan. Zaujuha oleh suaminya si istri, salasan sebanyak 3 kali maksimal ya. Ingkana hurran jika ada ianya suami, hurran itu merdeka. Kalau laki-laki merdeka maka maksimal talaknya 3. Au talakata ini atau 2 kali talak. Ingkana abdan jika ada ianya suami itu budak. Kalau budak 2 kali. Kan nggak ada 1,5. Nah itu. Nggak ada itu 2 terus dibulatin mungkin ya. Qabla dukhul sebelum dukhul. Au ba'dahu walaupun sesudahnya sama. Jadi apabila seorang suami mentalak istri sudah sampai 3 kali. Kalau dia seorang merdeka, kalau budak setelah 2 kali. Baik sesudah dukhul ataupun sebelum dukhul ya. Ini berlaku kedua-dua nih Bu, sebelum atau sesudah dukhul. Dua-dua. Lam tahilla lahu niscaya tidak halal. Niscaya tidak halal lahu baginya suami illa ba'da kecuali sesudah wujudi hamsi syara'ita adanya atau mencukupinya 5 syarat. Baru bisa nanti dia bersama lagi kalau ada 5 syarat ini. Apabila dia telah mentalak bain si istrinya 3 kali.
Ahaduha bermula salah satunya dari 5 tadi. Inqida'u iddatiha minhu. Inqida'u telah selesai atau habis iddatiha, iddahnya wanita, minhu daripadanya. Ail mutalliki, artinya yang mentalak, suami artinya. Minhu daripadanya suami. Kalau sini bilang mutalaki, yang mentalak. Syarat pertama harus selesai dulu iddahnya. Iddah mungkin ke depan ya. Wasani, dan syarat yang kedua tazwijuha, itu menikahi ianya suami akannya istri. Nah, bukan. Tazwijuha menikahinya istri ya. Suami nikah. Tazwijuha menikahinya istri bi ghairihi, dengan selainnya suami yang tadi. Suami lain. Dengan selainnya mutalaki tadi. Orang lain. Dengan selain mantan istrinya, mantan suaminya, lebih pas. Harus nikah. Kalau bahasa kita cinta buta lah. Tanzihan, tazwijan sahihan, akan sebagai pernikahan yang sah, tapi bukan yang cece. Itu dia. Syarat yang kedua, dia harus menikahi dengan orang lain dulu. Secara nikah yang sah baru boleh. Yang ketiga agak vulgar. Wasalisu, dan yang ketiga dukhuluhu ail ghair. Itu mendukhulnya artinya ghair, orang lain. Bahasa kita apa? Suami yang baru. Suami baru nikah dukhul baru. Biha, dengannya istri tadi, perempuan. Wa isabatuha, dan menimpa akannya perempuan, bi'an, dengan bahwa yulija, memasukkan ianya yang suami baru tadi, atau memasukkannya juga, memasukkan hasyafatahu, hasyafahnya suami baru. Siapa tuh kan? Oh, yang kemarin dibahas itu kan. Siapa? Ujung kan? Ujung. Au kadraha, atau kadarnya hasyafah. Kalau dia terputus ya. Udah kemarin min makna kan dibilang nih, min maqtu'iha, daripada yang terputusnya hasyafah. Kalau terputus berarti sekedar itu harus masuk. Bi kubulil mar'ah, dengan kubul mar'ah. Kubul tuh farji ya. La bi duburiha, bukan dengan dubur, bukan dimasukkan ke duburnya mar'ah. Jadi syarat ketiga tuh. Yang ketiga, bukan hanya menikahi, tapi harus mendukul, dan dukul itu harus ada syarat juga, lagi lebih detail. Harus memasukkan sekedar hasyafah itu lagi. Ada lagi nih, nggak cuma sampai situ aja. Dibuat sulit memang, biar jangan orang asal-asal nikah nih. Bisyartil intishar, lagi dengan syarat intishar. Intishar nih ini Pak. Tuh. Apa tuh? Tinggal tinggi. Dia bisa, itulah. Bis zakar, pada zakar. Harus seperti itu. Enggak lemah syahwat. Harus kayak gitu. Laki-laki yang seperti itu harus dinikahi. Wa kaunil muliji, dan keadaan mulid nih yang memasukkan dia. Mimman, itu daripada orang, sebagian daripada orang, yumkinu lagi lah. Itu yang mungkinlah jima'nya seorang. Syaratnya berat nih. Yang mungkin untuk melakukan. Ya syaratnya bahkan tadi bisyartil intishar. Ya, latiflan, bukan anak kecil. Dijelasin lagi, taukid kan lagi, bukan anak kecil. Kan nggak boleh. Istri mencari itu yang seperti ini. Syarat yang ketiga agak ribet ya.
Warabi'u dan bermula yang keempat daripada 5 syarat tadi bainunatuha. Bainunatuha ini maksudnya talak bain. Mentalak bainnya istri minhu atau ditalak bain lebih pas, karena yang mentalak tetap suami. Ditalak bainnya si mar'ah tadi minhu ail ghairi, daripadanya artinya suami lain. Sesudah dinikahi di dukhuli dan ditalak bain, bukan 1 2, talak bain terus, talak 3. Kayak kisah kemarin gue bilang, habis nikah dukhul langsung talak bain. Itu syaratnya. Kalau nggak talak bain kahek lo mas. Betah pula dia. Nah nggak jadilah. Ya nggak apa-apa juga. Yang merana suami lama. Siapa suruh ucapan asal-asal. Wal khamisu dan bermula yang kelima ingkida'u iddatiha. Kayak sama kayak tadi ya. Habislah masa iddahnya perempuan biduhu daripadanya dia. Mirip ya? Memang sama ya Pak? Sama? Iya sama bahasa. Tapi di sini ai ada suaminya di ai ini. Nah. Betul. Oh ya. Kan di ai tadi. Oh ya. Suami mulanya mungkin agak beda. Udah habis minhu itu habis ya? Paslon ya? Belum. Habis masa iddah perempuan daripadanya. Oh, yang pertama tadi habis masa iddah daripada suami yang lama, yang mentala. Kalau yang ini habis masa iddah minhu daripadanya ghair. Adalah suami baru. Nah. Di sini nggak ada yang bilang. Ya itulah. Makanya dari pemahaman di belakang tadi artinya ail mutalakin, yang mentala. Kalau ini kan nggak ada dikaitkan sama yang mentala. Itu dia. Apa ibarat kan? Kalau cuma ngaji mantan takrib pening nih. Ya. Oh, sama. Sama. Hu-nya dua orang yang berbeda. Kayak bainunatuha minhu, hu-nya kan di air sini ail ghair. Nanti bisa aja balik ke mutalik pula. Maka di air sini. Itu dia. Masa indah dari bilang mana? Ke depan dia masalah iddah. Tengah-tengah sampai Iddah nanti lain-lain, dia ada yang meninggal, ada yang dicerai. Kan ada juga mak yang ditinggal mati sama ditinggal pergi. Kali. Itu masalah rujuk.